Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Teti Fatimah Suraya DR AMPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik beserta seluruh teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Vina Destriana dengan NPM 202122100. Pada kesempatan kali ini saya selaku moderator akan memandu acara presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 12 dengan topik pembahasan model pembelajaran sesuai karakter perkembangan peserta didik TK, SD, SLTP, dan SLTA. Untuk pematerinya sendiri di sini ada 4 orang, yaitu ada Isti Yudistiani Aripa dengan NPM 202122123, lalu ada Ningsi Yulianti dengan NPM 202122288, lalu ada saya sendiri yaitu Vina Destriana dengan NPM 202122100, dan yang terakhir ada Vira Triandira dengan NPM 172122288. Untuk memanfaatkan waktu yang terus berjalan, langsung saja kita kepada pemateri pertama, yaitu saya sendiri yang akan membahas tentang model-model pembelajaran pada masa prasekolah TK. Baik, sebelum kita masuk ke dalam model pembelajaran yang ada pada masa prasekolah atau TK, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa sih model pembelajaran itu. Nah, di sini dapat kita lihat ya, menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu proses perencanaan atau suatu pola digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Nah, model-model pembelajaran pendidikan dan psikologis berperan penting. Berperan penting dalam apa nih? Dalam membantu mencapai tahap-tahap perkembangan anak. Nah, interaksi tenaga pendidik dan anak-anak akan membentuk pola belajar pada anak tersebut. Oleh karena itu, diperlukanlah metode belajar yang berbeda pada setiap tingkatan. Nah, di Indonesia sendiri ada 4 jenjang pendidikan, yaitu ada TK, ada SD, SMP, dan SMA. Nah, langsung saja ya pada masa prasekolah atau TK. Oke, masa prasekolah atau TK atau taman kanak-kanak merupakan jenjang pendidikan anak usia dini, yaitu usia 6 tahun atau di bawahnya dalam bentuk pendidikan formal yang sesuai dengan kurikulum TK dan ditekankan pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani sang anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Lama masa pembelajaran seorang murid di TK biasanya ditentukan pada tingkat kecerdasannya yang dinilai dari rapor per semester. Secara umum sendiri untuk kelulusan dari tingkat program di TK itu selama 2 tahun, yaitu TK 0 kecil 1 tahun dan TK 0 besar 1 tahun. Anak-anak pada usia prasekolah memiliki ciri khas yaitu bermain, sehingga metode pembelajaran yang paling cocok dengan anak TK yaitu dengan bermain. Nah, bermain merupakan aktivitas yang positif bagi anak di usia TK karena terkandung bermacam-macam fungsi dalam pengembangan kemampuan fisik, sensorik, motorik, intelektual, bahasa, emosi, dan sosial sang anak. Nah, tujuan-tujuan model pembelajaran pada masa prasekolah itu sendiri ada 4. Yang pertama, untuk mengembangkan stimulasi kreativitas pada anak. Tenaga pendidik dapat memberikan waktu luang pada anak. Nah, biarkan anak tersebut menggunakan imajinasinya untuk mengeksplorasi dunia kecilnya. Yang kedua, untuk mengendalikan emosi sang anak. Nah, tenaga pendidik sendiri dapat membicarakan ketakutan anak itu, memberinya rasa aman, serta membantu anak dalam mengendalikan emosinya. Lalu yang ketiga, untuk mengendalikan sosial anak. Nah, pada tujuan ini terdapat tenaga pendidik itu dapat melibatkan anak dalam suatu kelompok sehingga anak dapat berinteraksi dengan anak lainnya, belajar bekerja sama dan melatih kemampuan sosialnya. Dan yang terakhir yaitu untuk pemahaman gender. Tenaga pendidik harus bisa memberikan pendekatan kepada anak tentang perbedaan biologis anak perempuan dengan anak laki-laki. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan.
Selanjutnya materi tentang masa prasekolah dasar akan dijelaskan oleh Saudari Ningsih. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ningsih Yulianti, NPM 2021222088. Saya akan menjelaskan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan perkembangan karakter peserta didik untuk jenjang masa sekolah dasar atau SD. Sekolah dasar adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Pelajar sekolah dasar umumnya berusia 7-12 tahun atau masa kanak-kanak akhir. Berdasarkan perkembangan usia anak-anak akhir tersebut, maka kita harus memilah metode mana saja yang tepat untuk usia 6-12 tahun ini. Di antaranya, yang pertama yaitu metode chunking. Metode chunking adalah metode yang memudahkan siswa dalam mengingat sesuatu. Misalnya, untuk mengingat sederet kata seperti sapi, rumput, lapangan, tenis, air, anjing, dan danau. Dalam hal ini, siswa bisa mempergunakan metode chunking untuk mengingat kata tersebut, yakni dengan membuat satu kalimat yang berisi dari kata-kata tersebut. Contohnya, sapi terlihat makan rumput di samping lapangan tenis. Setelah itu, ia meminum air yang tidak jauh dari anjing yang sedang memandang danau di seberang. Kalimat tersebut akan memudahkan peserta didik untuk mengingat kata-katanya. Cara yang efektif dalam metode ini adalah banyak bertanya. Apabila guru sudah banyak memberikan instruksi kepada siswa untuk menghafal sesuatu, siswa harus diberi pertanyaan yang banyak terkait dengan materi yang dipelajari. Ini dilakukan untuk mengetahui letak kesulitan siswa dalam menghafal, sehingga guru bisa langsung membantu permasalahannya tersebut. Selanjutnya yaitu metode belajar kolaboratif. Metode belajar kolaboratif ini adalah kegiatan belajar di mana siswa SD dibagi dalam beberapa kelompok dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah untuk menempuh suatu tujuan. Metode belajar berkelompok ini juga bermanfaat dalam mengasah kemampuan sosial anak, bekerja sama dengan teman yang lain, dan menjadi pemimpin dalam sebuah kelompok. Metode ini juga dapat mengasah kemampuan komunikasi komunikatif anak. Selanjutnya yaitu metode alat peraga dan contoh konkret. Mengacu pada Piaget bahwa anak usia 6-11 tahun berada dalam tahap operasional konkret, bahwa anak akan menangkap objek secara nyata dan benda-benda konkret, maka menggunakan alat peraga adalah simbol alat bantu yang baik untuk memahami materi pembelajaran yang disampaikan guru. Misalnya, dengan mempraktikkan gaya pegas dengan langsung, siswa diperkenankan membawa ketapel atau menghitung penjumlahan dan pengurangan dengan sempoa. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ningsih yang telah menyampaikan materinya dengan sangat jelas ya. Selanjutnya kita ke materi yang ketiga, yaitu tentang masa SMP atau sekolah menengah pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Isti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Masa SMP atau sekolah menengah pertama. SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar atau sederajat. Pelajar sekolah menengah pertama umumnya berusia 13-15 tahun. Dengan kata lain, peserta didik pada jenjang ini adalah kalangan remaja, terutama remaja awal. Remaja berasal dari bahasa Latin adolescent yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Kematangan yang dimaksud adalah bukan hanya kematangan fisik saja, tetapi juga kematangan sosial dan psikologis. Remaja juga dapat didefinisikan sebagai tahap perkembangan transisi yang membawa individu dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Ada dua pandangan teoritis tentang remaja. Menurut pandangan teoritis pertama yang dicetuskan oleh psikolog Stanley Hall, adolescence is a time of storm and stress. Artinya, remaja adalah masa yang penuh dengan badai dan tekanan jiwa, yaitu masa di mana perubahan besar secara fisik, intelektual, dan emosional pada seseorang yang menyebabkan kesedihan dan kebimbangan atau konflik pada yang bersangkutan, serta dapat menimbulkan konflik dengan lingkungannya. Menurut teoritis yang kedua, masa remaja bukanlah masa yang penuh dengan konflik.
Metode pembelajaran untuk masa SMP yang pertama adalah metode pembelajaran yang memungkinkan komunikasi dua arah. Terjadi seperti guru memberikan materi berupa ceramah, kemudian guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya. Jika tidak ada siswa yang bertanya, maka guru dapat memberikan dorongan dengan membuatnya menjadi tertarik untuk bertanya. Kemudian yang kedua adalah metode pembelajaran kelompok. Rata-rata remaja usia SMP suka berkelompok dengan teman sebayanya, jadi naluri berkelompok tersebut dapat digunakan oleh guru untuk menunjang pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah metode pembelajaran berdasarkan masalah yang berkembang. Kemudian guru bisa mengajak siswanya untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Isti yang telah menjelaskan materinya dengan sangat jelas. Lalu untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Teh Vira tentang masa SMA. Kepadanya saya persilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian terakhir dari presentasi kami, yaitu masa SMA. Masa SMA adalah masa transisi dari usia remaja menuju kedewasaan awal. Sehingga logika orang dewasa bagi anak usia SMA sudah memasuki frame berpikirnya. Di saat yang sama, pada usia SMA, seorang remaja masih belum punya beban dan tekanan sebagaimana layaknya orang dewasa berpikir. Model pembelajaran dimaksud adalah bentuk pembelajaran yang terdeskripsikan dari awal hingga akhir, yang maksudnya yang tersusun dari awal hingga akhir, yang disajikan secara khusus oleh tenaga pendidik, yang merupakan bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Ada banyak model pembelajaran dan beberapa yang disarankan pada tahap pendidikan SMA. Namun diantaranya yang belakangan ini cukup menarik adalah kurikulum pengajaran SMA tahun 2013 silam. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa metode. Yang pertama itu adalah inquiry based learning. Inquiry based learning merupakan sebuah pendekatan untuk belajar dan mengajar yang merupakan ide, pertanyaan, dan observasi dari peserta menjadi pusat dari pengalaman belajar. Pendidik memainkan peran aktif sepanjang pembelajaran ini dengan membangun sebuah budaya di mana ide ditantang, diuji, dan dipandang tidak bisa diperbaiki namun tetap dihargai. Maksudnya di sini tuh murid itu ditantang untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pendidik, walaupun itu tidak benar, tapi akan tetap dihargai nih. Dan memindahkan anak-anak dari posisi bertanya-tanya hingga ke posisi pemahaman yang berlaku dengan pertanyaan yang selanjutnya. Maksudnya dengan pertanyaan bertahap gitu. Nah, di posisi ini itu dimulai dengan observasi atau pengamatan, mengajukan pertanyaan dari peserta didik atau misalkan murid juga boleh, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data yang terkait dengan hipotesa atau pertanyaan yang diajukan, merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah atau dianalisis, dan mempresentasikannya gitu. Yang kedua adalah discovery based learning. Discovery based learning adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara mandiri dan yang nantinya akan diperoleh sebuah kesimpulan. Pada metode ini, guru tidak secara aktif menjelaskan materi kepada peserta didik. Tugas guru hanya memberikan sejumlah pertanyaan yang nantinya peserta didik akan mencarinya sendiri, menyelidikinya sendiri, dan menemukan dan menyimpulkannya sendiri. Dan hasil temuannya sebagai modal untuk menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Ada beberapa tahapan yang akan dilewati oleh discovery based learning. Yang pertama adalah stimulation, memberikan stimulus, guru memberi bacaan atau gambar atau situasi yang berkaitan dengan materi. Yang kedua adalah problem statement, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga adalah data collecting, mengumpulkan data. Yang keempat adalah data processing, mengolah data, mencoba dan mengeksplorasi pengetahuan konseptual, melatih keterampilan berpikir logis dan aplikatif. Yang kelima adalah verification atau memverifikasi benar atau salahnya saat mengolah data. Dan yang kelima adalah generalization atau menyimpulkan, melatih pengetahuan metakognitif peserta didik.
Yang ketiga adalah model problem based learning adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Dari pembelajaran problem based learning akan melalui tahap-tahap seperti orientasi pada masalah yang menjadi objek pembelajaran yang diamati. Yang kedua adalah melakukan perorganisasian kegiatan pembelajaran, menyampaikan berbagai pertanyaan terhadap masalah kajian. Yang ketiga adalah penyelidikan secara mandiri maupun kelompok. Dan yang keempat adalah pengembangan dan penyajian hasil. Dan yang kelima adalah analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah project based learning. Adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Project based learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Dan akan ada beberapa tahapan yang akan dilewati saat pembelajaran project based learning. Menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek, mendesain perancangan proyek, menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek, menguji hasil, dan mengevaluasi kegiatan atau pengalaman. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Kembali ke moderator, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Vira yang telah menjelaskan materinya dengan sangat jelas. Semoga materi-materi yang telah dijelaskan oleh kelompok kami bisa dimengerti dengan baik oleh teman-teman semuanya dan semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan pada sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan di forum WA Group. Nah, untuk proses presentasi sendiri akan saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.